pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sesuatu yang sebenarnya menjadi musuh kita. Apa itu? Suka sekali campur urusan orang lain. Dan hari ini kita belajar bahwa Yesus pun melarang kita untuk campur urusan orang lain. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pada saat ini. Berkati kami semua dengan firman Tuhan yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 21 ayat 22. Yohanes 21 ayat 22, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku." Amin. Saudara pemirsa, inilah ketika Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Tuhan Yesus tidak mau mempermalukan Petrus di depan mereka yang lain. Jadi sesudah sarapan, kata Alkitab, dia bawa Petrus jalan-jalan. Dan tidak seorang pun yang tahu bahwa waktu itu Petrus sedang dipulihkan oleh Tuhan. Saudara pemirsa, nomor satu di sini kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan orang. Ingat, para hamba Tuhan yang masih muda, tolong jangan kena semangat engkau kemudian menembak orang dari mimbar. Kau bilang, saya tahu dalam jemaat ini banyak yang berprofesi sebagai pelacur.
Aduh, saudara sekalian, janganlah bilang begitu. Yesus pun tidak mempermalukan perempuan yang kedapatan berzinah itu. Nah, Yesus katakan, siapa dari antaramu yang tidak berdosa, silakan rajam perempuan ini. Satu-satu, mulai dari yang tua pergi, yang lebih muda sampai yang terakhir semua pergi. Baru Yesus katakan pada perempuan itu, jangan berbuat dosa lagi. Bukan Tuhan Yesus tidak menegurnya, Tuhan Yesus menegurnya. Tetapi ketika dia sendiri, prinsip konseling jangan pernah lupa. Ya. Jangan pernah mempermalukan orang di depan orang banyak. Dan saya juga tidak pernah buat itu. Sindir-sindir juga tidak pernah. Orang aja yang kadang-kadang merasa dia disindir, salah sendiri. Saya tidak pernah nyindir orang. Oke. Jadi mari kita lihat di sini. Sesudah itu kemudian Rasul Yohanes tadi menyusul mereka di belakang mereka. Terus buat apa? Nah, waktu Petrus melihat Yohanes tadi di belakangnya, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Ayat 21. Kemudian ayat 22, jawab Yesus, kalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Kapan nih surat Yohanes, Injil Yohanes ditulis? Tahun 100. Rasul Petrus meninggal atau disalibkan di Bukit Vatikan itu sekitar antara tahun 67 Masehi. Jadi waktu Injil ini ditulis, sebenarnya memang Rasul Petrus sudah meninggal. Jadi saudara sekalian, apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes di sini adalah sebuah fakta, sebuah kenyataan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tidak pernah bilang begitu. Tetapi dia menjawabnya untuk menyatakan sesuatu, menjawab pertanyaan dari Petrus. Tetapi yang terpenting di sini ialah apa? Jangan urus orang lain. Jelas sekali kalimat di sini katakan, itu bukan urusanmu. Ya. Jadi tolong jangan suka campur urusan orang lain. Ya. Saya berjuang, kalau saya sedang mendamaikan orang dalam jemaat misalnya, berjuang supaya saya jangan memihak. Karena dengan memihak, maka hamba Tuhan sudah jatuh ke dalam mencampuri urusan orang lain. Biarlah mereka selesaikan sendiri dan hamba Tuhan memberi nasihat. Jangan miring sebelah juga. Jangan tidak seimbang kalau mengurus urusan jemaat. Supaya jangan kemudian terjadi sikap hati orang berubah kepada kita, menganggap kita ini tidak adil. Tetapi kita semua, seluruh jemaat, mari ikutlah Yesus. Ikut di belakang Yesus. Jangan pedulikan orang yang ada di sekitar kita. Mari saya bacakan untuk kita satu lagi ayat firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 2. Ibrani pasal 12 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita melakukannya, bertanding tadi dalam perlombaan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Saudara pemirsa, ketika kita ini sebenarnya seperti orang sedang bertanding, sedang dalam iring-iringan yang menuju kepada hidup yang kekal. Jadi kalau orang sedang bertanding itu, dia tidak boleh celingak-celingu atau melirik kiri kanan. Dia harus berjalan di belakang atau berlari di belakang Yesus.
Itu yang kita harus lakukan. Jadi tidak sempat mengurus urusan orang lain, tidak sempat menggosipkan urusan orang lain. Mari dengar baik apa yang saya katakan hari ini, saudara sekalian. Oleh karena apa? Kita akan kalah dalam pertarungan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Pertandingan itu kita akan kalah. Oleh karena apa? Orang lain fokus kepada tujuan, kita kemudian sibuk dengan urusan orang lain. Aduh, yang di sebelah saya ini orangnya hitam ya. Yang sebelah saya kok orangnya pendek ya. Sibuk aja urusan dengan orang lain. Maka engkau pasti akan kalah. Hari ini pesan Tuhan begitu jelas. Urusan orang lain itu biarlah Yesus yang mengurusnya. Bukan kita yang terpanggil untuk mengurus urusan orang lain. Urusan kita, mari kita ikut di belakang Yesus. Teruskan perjalanan bersama dengan Tuhan dan jangan pernah berhenti di tengah jalan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Tolong kami semua Tuhan yang sibuk ngurus urusan orang lain, untuk hari ini bertobat sungguh-sungguh dan tidak mau lagi mengurus urusan orang lain. Berkati kami semua Tuhan dengan firman Tuhan yang luar biasa ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.